Chapter 1. Sebuah parti pahlawan tengah berkumpul dalam suasana tegang. Mereka telah mencapai keputusan yang sulit, mengusir Ed dari kelompok mereka. Sejak bergabung, pria itu dianggap tidak berkembang dan hanya menjadi beban. Dengan berat hati, sang ketua akhirnya mengumumkan keputusan mereka. Ekspresi Ed berubah. Kesedihan dan keputusasaan tergambar jelas di wajahnya. Namun, sebelum kesunyian itu berlarut, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di hadapannya. Hening seketika pecah saat Ed tiba-tiba tersenyum lebar, lalu tertawa penuh kegirangan. Semua anggota parti memandangnya dengan keterkejutan dan kebingungan. Bagi mereka, reaksi Ed tampak tidak masuk akal. Seolah pria itu telah kehilangan kewarasannya setelah diusir. Tanpa menjelaskan apapun, Ed kemudian berpamitan. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia memberikan hadiah terakhir kepada mereka. Sebuah buku. Sekilas terlihat biasa, tetapi begitu mereka membukanya, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Sementara mereka masih dikejutkan oleh isi buku tersebut, Ed mengangkat tangannya dan membuka portal penyimpanan. Sang mage yang melihatnya tampak terkejut. Tidak percaya bahwa Ed memiliki kemampuan itu selama ini, namun tidak pernah memberitahukan siapapun. Keheningan berubah menjadi kekaguman. Kesadaran akan kesalahan mereka datang terlambat. Sang ketua, yang kini dipenuhi rasa bersalah, mencoba menarik kembali keputusan mereka. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Ed menolak ajakan itu. Tanpa banyak basa-basi, ia berbalik dan berlari meninggalkan mereka. Tepat saat langkahnya melewati batas tertentu, sebuah notifikasi baru muncul. Menjalankan perpindahan dunia. Sebuah portal bercahaya terbuka, menyedot tubuhnya dalam sekejap. Ketika kesadarannya kembali, Ed mendapati dirinya berada di dunia lain. Tempat yang tidak asing, jauh dari parti yang baru saja ia tinggalkan. Namun, alih-alih panik, ia justru merasa lega. Ada sesuatu yang telah lama ia tunggu. Dan kini, dengan penuh keyakinan, ia menagih sebuah janji. Chapter 2. Ed termenung, bingung dengan apa yang terjadi. Di hadapannya hanya ada satu pintu dan sebuah buku. Saat masih mencoba memahami situasinya, bola aneh yang di dekatnya tiba-tiba menyala terang. Sebagai imbalan telah menyelesaikan misi, yaitu diusir dari parti pahlawan atau dunia lain, Ed kini memperoleh kekuatan baru. Penasaran, ia mencoba menggunakan kekuatan itu pada bola aneh tersebut. Namun, setelah melihat efeknya, ia segera menyadari bahwa ini adalah skill sekali pakai dan terlalu berharga untuk digunakan begitu saja. Setelah itu, Ed mendekati pintu bernomor 000 dan mencoba membukanya. Namun, pintu tersebut tidak dapat dibuka. Kebingungan semakin menyelimuti pikirannya. Mengapa ia tidak bisa masuk ke pintu dunia asalnya? Tiba-tiba, sebuah buku dan kunci jatuh tepat di atas kepalanya. Kunci itu memiliki fungsi khusus. Dapat digunakan untuk kembali ke dunia yang pernah ia datangi, tetapi hanya sekali. Ed bertanya-tanya alasan di balik pemberian kunci ini. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya membuat keputusan dan memilih pintu pertama, yaitu dunia pertamanya. Saat melewati pintu itu, ia langsung tiba di dunia yang familiar. Namun, belum sempat memahami keadaannya, seekor monster ular raksasa muncul dan menyerangnya tanpa peringatan. Serangan pertama meluncur, tetapi tubuh Ed sama sekali tidak terluka. Ular itu lalu menyemburkan sihir pelarut, namun hasilnya tetap sama. Serangan itu tidak berdampak apapun padanya. Ed menyerang balik. Dengan satu tebasan, monster itu terbelah dengan mudahnya. Chapter 3. Setelah mengalahkan monster ular, Ed berjalan santai menuju kota terdekat. Namun, sesampainya di sana, ia terkejut melihat kondisinya. Reruntuhan bangunan berserakan, dan kota itu tampak seperti telah lama ditinggalkan. Kebingungan melandanya. Seharusnya dunia ini sudah damai sejak parti hero mengalahkan Raja Iblis. Jika begitu, apa yang sebenarnya terjadi?
Ia mulai menduga bahwa ini mungkin akibat perang antar manusia. Saat berjalan lebih jauh, Ed bertemu dengan seorang kakek tua yang tengah mencari puing-puing yang masih bisa dimanfaatkan. Tanpa ragu, Ed bertanya apa yang terjadi pada kota ini. Kakek itu menjawab bahwa kota ini dihancurkan oleh pasukan Raja Iblis 2 tahun lalu. Jawaban itu membuat Ed semakin bingung. Ia pun bertanya tentang para hero. Namun, jawaban sang kakek justru membuatnya terpaku. Sang hero, pahlawan utama yang memimpin perlawanan, telah tewas 5 tahun yang lalu. Ed terdiam. Informasi itu terdengar mustahil baginya. Bagaimana bisa? Seharusnya mereka masih hidup setelah kemenangan itu. Rasa bersalah mulai menyelinap dalam hatinya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya meninggalkan parti pahlawan saat itu. Untuk memastikan semuanya, Ed memeriksa lokasi kematian hero Alexis dan Gonzo. Sesuai dengan informasi yang didapatnya, mereka memang sudah mati. Terakhir, ia mencari lokasi kematian Tia, anggota parti yang lain. Namun, hal tak terduga terjadi. Pendeteksi lokasinya tidak bisa menemukan keberadaan kematiannya. Tanpa pikir panjang, ia mencoba mencari lokasi Tia saat ini. Kompas yang digunakannya akhirnya menunjukkan suatu titik. Ed langsung bergerak menuju tempat yang ditunjukkan, tanpa ragu dan tanpa memedulikan apapun yang menghalangi jalannya. Hewan liar, monster, bahkan kastil iblis. Semuanya ia terjang tanpa kesulitan. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Di panel ini terlihat seberapa besar dampak dari kekuatan Ed yang sesungguhnya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di sebuah rumah pohon yang tampak tersembunyi di dalam hutan. Ed berdiri di depan pintu, merasakan kegugupan yang jarang ia alami. Ia mengangkat tangannya, bersiap mengetuk, namun tanpa sengaja pintu itu terbuka. Di dalamnya ia melihat seseorang, Tia, satu-satunya anggota parti pahlawan yang masih hidup. Chapter 4. Tia menatap Ed tanpa percaya. Setelah sekian lama, Ed benar-benar masih hidup dan kini berdiri tepat di hadapannya. Tanpa ragu, Tia langsung melompat dan memeluknya erat. Perasaan lega dan kebahagiaan meluap dalam dirinya. Ed masih hidup. Saat bertanya kemana saja Ed selama ini, Ed hanya memberikan alasan sederhana. Ia mengganti nama dan bekerja di luar negeri. Namun, Tia tidak peduli dengan jawabannya. Yang terpenting, Ed kini ada di hadapannya. Itu saja sudah cukup baginya. Saat memperhatikan Ed lebih dekat, ia menyadari pakaiannya sobek di beberapa bagian. Tanpa berpikir panjang, ia menawarkan diri untuk menjahitnya. Ed pun menyetujuinya, dan sebelum memulai, Tia meminta izin untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Sementara menunggu, Ed memperhatikan isi rumah Tia. Pandangannya tertuju pada kursi dan kasur yang disiapkan untuk 4 orang. Alexis, Gonzo, Tia, dan dirinya. Tak lama kemudian, Tia kembali dengan pakaian lamanya. Mereka berbincang santai untuk beberapa saat, hingga tiba-tiba ekspresi Tia berubah sendu. Dengan suara pelan, ia meminta maaf. Ia meminta maaf karena dirinya adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden di Kastil Iblis. Ed terdiam dan bertanya apa yang terjadi. Tia mulai bercerita. Semua berawal setelah Ed diusir dari parti. Mereka memutuskan untuk mencari pengganti sebagai pengangkut barang sebelum melanjutkan perjalanan menuju kerajaan iblis. Setelah menemukan seseorang yang cocok, mereka pun berangkat. Namun saat tiba di kastil, mereka langsung dikepung oleh ratusan iblis. Dalam situasi kritis itu, si pengangkut barang yang baru malah melarikan diri, membawa serta semua peralatan sihir dan ramuan penyembuh yang telah mereka siapkan. Tanpa pilihan lain, mereka bertarung dengan segala yang mereka miliki. Namun, perbedaan jumlah terlalu mencolok. Mereka akhirnya terpojok, dan harapan mulai memudar. Di saat itulah Alexis mengambil keputusan terakhir. Ia melepas kristal teleportasi yang tertanam di jantung armornya, lalu menyerahkannya pada Tia. Pada akhirnya, Alexis dan Gonzo mengorbankan nyawa serta martabat mereka demi agar Tia tetap hidup.
Saat menyelesaikan ceritanya, air mata mulai mengalir di pipi Tia. Hingga akhirnya, ia menangis dengan keras. Chapter 5. Setelah Tia mulai tenang, situasi kembali berubah drastis. Tiba-tiba, seekor lesser dragon muncul. Makhluk yang seharusnya hanya berada di pegunungan. Ed langsung menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tanpa ragu, lesser dragon itu mulai menyerang. Ed, yang penuh percaya diri, bersiap menghadapi serangan itu. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Tia tiba-tiba menariknya ke belakang dan melemparkannya menjauh. Dengan cepat, Tia mengaktifkan sihir air pelindung, membentuk penghalang besar di antara mereka dan sang naga. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Ia tidak mau kehilangan siapapun lagi. Lalu, sihir pelindung itu berubah bentuk. Air yang mengalir perlahan berkumpul menjadi sebuah bilah tajam, kemudian dalam satu tebasan cepat, kepala lesser dragon itu terpenggal. Ed terpukau oleh kekuatan Tia yang jauh lebih besar dibanding saat mereka masih bersama. Setelah pertempuran singkat itu, Tia meminta izin masuk ke kamarnya. Sementara itu, Ed tetap di luar, menyelidiki mayat naga tersebut, mencoba mencari tahu alasan kemunculannya. Beberapa saat kemudian, rasa penasaran membawanya untuk mengecek keadaan Tia. Namun, saat membuka pintu kamar, ia terkejut. Tubuh Tia dipenuhi memar hitam. Tak lama, Tia tersadar dan menjelaskan semuanya. Sihir yang baru saja ia gunakan bukanlah sihir biasa. Itu adalah sihir yang mengorbankan rentang kehidupannya sebagai harga. Ed terdiam. Dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang lebih besar. Naga yang muncul tadi bukan kebetulan. Kemungkinan besar, naga itu mendeteksi keberadaan kekuatan sihirnya. Jika benar begitu, maka bukan hanya naga itu, monster lain juga pasti akan datang. Segerombolan monster mulai bermunculan di sekitar rumah pohon. Tia segera meminta Ed untuk melarikan diri. Namun, kali ini Ed menolak. Dengan penuh keyakinan, ia menatap Tia. Ed mengatakan bahwa ia yang sekarang itu kuat. Ed berdiri di garis depan. Ia berjanji, ia tidak akan meninggalkan Tia lagi. Lalu, pertempuran dimulai. Ed melompat ke medan pertempuran dan mulai menyerang membabi buta. Satu demi satu, monster-monster itu terpotong dengan mudahnya. Tia hanya diam dan kagum dengan apa yang ia lihat. Namun, setelah pertarungan, sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Dengan skill sekali pakai yang ia dapatkan, bukankah ia bisa mengulang semuanya dari awal? Chapter 6. Malam itu, di bawah langit berbintang, Tia mengutarakan sebuah permintaan pada Ed. Ia ingin menyeberangi wilayah iblis, tempat pertempuran terakhir Alexis dan Gonzo. Ed mendengar permintaan itu dengan seksama. Tanpa ragu, ia menyetujuinya. Namun, kondisi Tia sudah terlalu lemah. Ia bahkan tidak mampu berjalan sendiri lagi. Maka, tanpa banyak pilihan, Ed membawanya menggunakan kursi gendong. Dengan langkah mantap, ia pun memulai perjalanan menuju tempat yang telah lama menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Tia meminta untuk diturunkan. Dengan perlahan, Ed menurunkannya, lalu duduk di sisinya. Di tengah sunyi yang hanya diisi hembusan angin malam, mereka mulai mengenang masa-masa ketika Ed masih menjadi bagian dari parti pahlawan. Tia tersenyum kecil. Ia mengungkapkan keinginannya yang terdalam. Ingin melihat dunia yang damai, dunia di mana Raja Iblis telah dikalahkan. Itu adalah impian yang selama ini ia simpan di hatinya. Lalu, Tia bertanya pada Ed, apa yang diinginkannya? Ed terdiam sejenak. Ia merenung, lalu dengan jujur mengungkapkan keinginannya. Ia rindu pulang. Ia menceritakan segalanya, tentang rumahnya, tentang keinginannya yang sederhana, tentang tempat yang selalu ia rindukan. Kata demi kata mengalir, membawa kehangatan dalam kebersamaan mereka yang singkat ini. Namun, di tengah ceritanya, Ed tiba-tiba menyadari sesuatu. Tia sudah tidak lagi menjawab. Hening.
Dan saat itulah kenyataan menghantamnya. Tia telah pergi. Kini, di tempat ini, di antara kenangan dan perpisahan, hanya Ed yang tersisa. Sendirian. Chapter 7. Setelah kematian Tia di sisinya, Ed menangis sendirian di sisi Tia. Di bawah langit malam yang sunyi, hanya ada cinta dan malam. Kini, ia mengerti alasan mengapa ia diberikan skill sekali pakai. Kemampuan untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segalanya. Tanpa ragu, Ed mengorbankan masa lalu, masa depan, dan segala yang ia miliki. Ia mengaktifkan skill itu. Dalam sekejap, sebuah cahaya memancar. Saat membuka mata, ia telah kembali ke tempat yang awal. Ruang putih yang sunyi, sama seperti pertama kali ia tiba di dunia ini. Namun kali ini ada perbedaan. Dirinya yang sekarang adalah Ed yang masih pemula dan tidak tahu apa-apa. Di hadapannya sebuah buku kembali muncul. Ed mengambilnya dan mulai membacanya. Tugasnya, bergabung dengan parti pahlawan di 100 dunia, lalu diusir. Sebuah cahaya terpancar dari bola aneh di depannya. Tanpa ragu, Ed menyentuhnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seketika, ingatan, pengalaman, dan kekuatan yang telah ia kumpulkan sebelum regresi mengalir ke dalam dirinya. Semua kepedihan, kemenangan, kegagalan, dan harapan kini menjadi satu dalam dirinya yang baru. Proses penyatuan itu berhasil. Ed bukan lagi pemula. Ia telah mewarisi segalanya. Masa lalu dan masa depannya kini menyatu dalam satu keberadaan. Dan saat ia mengingat kata-kata terakhir Tia, tekadnya semakin kuat. Kali ini, ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan mengubah setiap akhir dari dunia yang pernah ia datangi. Dan yang paling penting, ia akan menyelamatkan Tia. Bagaimanapun caranya.